Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Wah, luar biasa sekali ya. Kali ini nih bertemu lagi dengan aku Seira bersama temen aku nih yang lucu, siapa coba? Saya Agung Nugraha. Dan kali ini ditemani sama spesial guest kami, yaitu Ustadz Slamet Nur Anom SPD MPD. Yang biasa disapa akrab Ustadz Anom. Betul. Begitu ya Pak Ustadz ya? Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Kang Agung gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Kok nggak nanya aku sih? Ya kamu gimana, sehat gak sih hari ini? Seperti yang bisa dilihat ya, kita baik-baik aja nih. Karena tentunya kita bakalan nemenin pemirsa di rumah dengan memberikan sedikit apa ya, materi mungkin ya, chit-chat mengenai musyrik. Mengenai musyrik. Berat banget nggak tuh? Apa sih musyrik teh? Musyrik itu biasanya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bener gak sih Pak Ustadz? Iya, iya. Waduh, Berat penasaran sekali kan? banget ya. Langsung aja yuk kita tanya ke Pak Ustadz. Nah Bapak, kira-kira pengertian musyrik dalam Islam itu apa sih? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Baik Teh Seira dan Kang Agung, juga para pemirsa UTV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tentang musyrik, ini luar biasa. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita ambil kutip dari surah Luqman ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman menasehati anaknya dengan berkata, Luqman itu adalah seorang ayah yang begitu bijak. Bukan nabi tapi namanya terukir indah di dalam Al-Quran karena pendidikannya begitu luar biasa kepada anak-anaknya. Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, ini ya bunayya adalah panggilan begitu mesra kepada anak. Kalau barangkali kalau dalam bahasa Sunda apa ya, bager, kasep begitu ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang begitu besar. La ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Karena memang bisa saja segala sesuatu ini dianggap Tuhan. Begitu ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau sudah masuk Islam, begitu sholat, nengok ke kanan, beliau tersenyum. Begitu menengok ke kiri, beliau menangis. Ada sahabat lain yang berkomentar, ya Umar, kenapa engkau ketika menengok ke kanan tersenyum, nengok ke kiri engkau menangis? Ketika saya menengok ke kanan, saya ingat masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu luar biasa. Semuanya bisa dianggap sebagai Tuhan. Kalau dia kaya, dia akan membuat Tuhan berhala itu dari emas. Dari apa? Dari emas. Dari emas. Begitu pun miskin, buat berhalanya barangkali dari kayu. Miskin banget, dari tepung diemplek-emplek. Begitu ya. Sampai seperti itu ya Pak Ustadz Begitu ya? ya. Tepung diemplek-emplek. Wah. Karena memang manusia itu memang perlu Tuhan. Kalau menurut ahli neuroscience itu, di dalam otak kita itu ada yang namanya God spot. Sinyal yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Karena manusia itu ya perlu Allah, perlu Tuhan. Maka orang yang tidak mengenal Allah, dia akan mempertuhankan apapun. Bahkan konon katanya bahwa jumlah agama di muka bumi ini kurang lebih 5.000. Berarti kurang lebih yang dianggap sebagai Tuhan ya 5.000. 5.000. Maka kita alhamdulillah dijadikan sebagai orang yang beriman, berislam. Kita beriman kepada Allah, begitu ya. Maka kesyirikan, menganggap ada Tuhan lain selain Allah adalah dosa yang begitu besar. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wah,
Ternyata ngeri banget ya Kang Agung. Ternyata saya juga baru tahu ada 500 ya Pak Ustadz ya. 5.000. 5.000, oh, Waduh, banyak banget. 5.000. Kurang lebih itu. Kurang Bisa lebih. jadi lebih. Wow. Nah, kira-kira Kang Agung ada pertanyaan gak sih? Ada dong. Betul. Pak Ustadz nih, saya mau nanya nih, bagaimana Allah menggambarkan musyrik ini di dalam Al-Quran? Ya, tadi di awal tadi sudah saya sebut kutip dari surah Luqman ayat 13 bahwa inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kemusyrikan, syirik itu perilakunya, musyrik itu orang yang melakukannya. Itu adalah suatu kezaliman yang besar, dosa yang teramat besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Kalau baginda Rasul memberikan penegasan, jauhilah olehmu 7 perkara yang merusak. Menempati urutan pertama, perkara yang merusak adalah syirik. Perbuatan baik, sebaik apapun yang kita lakukan, kalau sudah terjerumus kepada kesyirikan, hancur lebur. Sebaik apapun dia. Begitu ya. Hubungannya baik, dia suka memberi, suka menolong orang. Tapi kalau sudah terjerumus kepada kesyirikan, kebaikan-kebaikan itu tidak bernilai amal soleh. Hanya dunia saja. Begitu. Ngeri banget gak sih? Iya, betul sekali. Kemudian nih Pak Ustadz, apa yang menjadi dasar larangan mempraktikkan musyrik dalam Islam? Karena Allah itu tiada sekutu ya. Hanya Allah lah Tuhan satu-satunya. Yang berhak untuk disembah. Jadi walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah. Tidak ada satu pun yang jangankan sekufu, mendekati saja tidak ada. Karena memang semua kekuatan Allah yang memberi. Memang iblis itu terkadang dia diberi kekuatan untuk bisa melakukan hal yang bisa merubah sesuatu, barangkali seolah-olah sesuatu itu hebat. Tapi itu semua kan pemberian Allah. Betul, begitu ya. betul. Sehingga ada orang yang menjadi pengikut iblis, ingin kaya dia pergi ke gunung mana begitu menyembah setan. Akhirnya memuja-muja, akhirnya dia menjadi pengikut setan, pengikut iblis. Nauzubillah. Ini begitu teramat bencinya Allah kepada orang yang mempersekutukannya. Karena hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah, ngeri banget ya. Merinding lah aku dengernya ya Pak Ustadz. Nah setelah dijelasin tadi, kira-kira ada nggak sih batasan mungkin musyrik yang besar atau musyrik yang memang kecil aja gitu Pak Iya, Ustadz? Pak Ustadz. Atau semuanya dipukul rata sama gitu Pak Ustadz? Iya, ya, baik. Bismillah, bahwa ada syirkul akbar, syirik yang besar, ada syirkul asgor, syirik yang kecil. Syirkul akbar tentu saja kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Betul. Gitu ya. Ada Tuhan selain Allah, kita menyembah kepada selain Allah, meminta pengabulan kepada selain Allah. Ada syirkul asgor. Ya, di antaranya kalau dalam hadis itu dikatakan di antaranya adalah riya. Riya. Riya termasuk. Kita berbuat sesuatu karena ingin dilihat oleh orang. Contoh, Kang Agung misalnya berangkat Jumatan jam 9 pagi. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Lebih Begitu semangatnya ya. Berangkat Jumatan jam 9 pagi. Pakai peci bagus, baju bagus, sarungnya bagus, nyiripit, pakai minyak wangi. Nah, begitu sampai ke masjid, luar biasa. Niatnya apa dulu dia? Oh, ternyata di samping masjid ada perawan. Waduh. Oh, berarti Lebih Kang baik Agung datangnya karena itu. karena Pak Ustadz. itu, Semangat, itu ya. termasuk ria, gitu. Karena ingin dilihat. Oke, itu bagian daripada syirik asgor, syirik kecil, Syirik begitu. kecil. Syirik Tahu kecil. ya. Kecil. Jadi ria itu syirik kecil. Jadi berbuat sesuatu karena ingin dilihat orang, begitu ya. Bukan karena Allah, karena kita dasarnya orang beriman itu berbuat sesuatu apapun yang kita lakukan adalah harus karena Allah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Perkara orang mau memuji atau tidak terserah.
begitu ya. Terserah. Terserah dia. Terserah, Ya. saya terserah. Kita semua mengharap kepada Allah. Tapi kalau dia berbuat sesuatu karena ingin dilihat oleh orang, ingin mendapatkan pujian orang, itu bagian daripada syirkul asgor, syirik yang kecil, begitu ya. Wow. Tapi tidak sampai membuat dia keluar dari Islam. Tapi kalau sudah syirkul asgor, syirkul akbar maksud saya, udah sampai syirik yang tingkatannya tinggi, dia menyekutukan Allah, ya dia harus taubat benar-benar. Ya, harus taubat benar-benar. Mengerikan banget. Kalau contohnya Pak Ustadz yang syirik yang besar itu apa Pak Ustadz? Ya jelas sekali contohnya. Kalau syirik yang besar, dia barangkali menyembah Tuhan selain Allah. Begitu ya. Lalu dia pun pesugihan, dia melihara tuyul misalnya. Dia berharap rizkinya dari tuyul. Bukan ternak tuyul misalnya. Itu ngeri Itu. banget ya. Itu syirkul akbar. Udah musyrik besar ya. Kang Ya. Agung gimana nih? Mau musyrik? Aduh, saya pikir tidak lah ya. Mengerikan ya. Betul sekali. Dan ya pemirsa, ternyata seperti biasa ada yang mau lewat nih. Jadi kalian masih penasaran kan sama pembahasan yang lebih seru lagi tentang musyrik ya? Jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah. Pasti